Fakta sesungguhnya yang mengiringi kekalahan timnas Indonesia dari Irak di Piala Asia. Pemain Jepang peringatkan timnas Indonesia, gaya bermain Vietnam bisa jadi ancaman serius buat timnas Indonesia. Terbukti dicurangi, benarkah wasit VAR asal Thailand bermain mata di laga timnas Indonesia versus Irak? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia sudah berjuang di Piala Asia 2023 di Qatar, namun hasilnya masih kurang. Tim berjuluk skuad Garuda itu takluk di tangan timnas Irak. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak dalam partai pertama grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Ahmad bin Ali Stadium pada Senin malam. Lantas, ada fakta apa di balik kekalahan timnas Indonesia tersebut? Berikut kami akan mencoba merangkum fakta-fakta yang mengiringi kekalahan timnas Indonesia dari Irak dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, gol pertama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Gol pertama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Gelandang berusia 19 tahun itu berhasil memaksimalkan umpan dari Yacob Sayuri. Berawal dari Yacob yang melewati satu pemain Irak, bola dilepaskan ke tiang jauh. Di situ telah berdiri Marcelino Ferdinand yang tanpa pengawalan dan tinggal menyambar bola ke gawang Irak. Yang kedua, pertama kali kebobolan 3 gol. Untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan 5 kali di Piala Asia, timnas Indonesia kebobolan 3 gol dalam pertandingan pertamanya. Pada tahun 2000, timnas Indonesia kemasukan 2 kali melawan timnas Kuwait. 2002 bermain imbang 0-0 kontra lawan yang sama. 2004 menang 2-1 atas timnas Qatar dan 2007 mengalahkan timnas Bahrain 2-1. Yang ketiga, tendangan ke gawang 1 gol. Gol Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya tendangan ke arah gawang Irak yang dilakukan timnas Indonesia. Padahal Rafael Struyck dan kawan-kawan cukup banyak melepaskan tembakan. Total timnas Indonesia mengirimkan 6 sepakan ketika berhadapan dengan timnas Irak. Namun 5 diantaranya tidak tepat sasaran. Penyelesaian akhir skuad Garuda masih menjadi masalah. Sebuah pemandangan memalukan terjadi di perhelatan Piala Asia 2023. Ya, gol kontroversi terjadi di laga timnas Indonesia versus Irak. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan atas Irak dalam laga perdana Piala Asia 2023 dengan skor 3-1. Hanya saja gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Muhammad Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir keluar kotak penalti Indonesia. Kemudian dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Hernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol. Akan tetapi insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal situasi itu masih terjadi dalam satu sekuens serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia. Usai laga, nama wasit Tantashev Izgil asal Uzbekistan menjadi sorotan. Namun sang pengadil tak bisa berbuat banyak lantaran hanya mendapat masukan dari VAR. Dua petugas VAR di laga itu adalah Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Sipakron Fudom asal Thailand. Keduanya dianggap luput untuk melihat dari gambaran lebih besar sebelum gol tersebut tercipta. Ya, wasit VAR asal Thailand menjadi sorotan utama. Hal itu tak lepas dari rivalitas antara Indonesia dan Thailand sangat kental di kawasan Asia Tenggara. Publik pun mempertanyakan kinerja dari wasit VAR asal Thailand tersebut. Kejanggalan gol ini juga dikomentari langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, Sintayong kecewa dengan keputusan wasit pada laga kontra timnas Irak di Piala Asia 2023. Menurutnya, gol kedua singa Mesopotamia berbau offside. Sintayong memang cukup senang dengan penampilan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda menunjukkan performa bagus meski hasil tak sesuai dengan harapan.
Pertama-tama selamat untuk timnas Irak yang menang dalam laga ini. Tim kami menunjukkan perjuangan terbaik dan performa yang bagus, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu tak terima dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol Rashid. Menurutnya, Ali sudah ada dalam posisi offside sebelum terjadinya gol kedua. Saya tidak tahu mengapa gol kedua tidak dianggap offside dan kami mendapatkan 1 gol. Dan itu tidak dapat saya terima, ini 100% offside. Dan jika ini adalah benar keputusan yang salah dari wasit, kami menyayangkan itu, kata Sintayong. Keputusan ini akan menurunkan image dan nilai Asian Cup. Saya sangat malu dengan gol kedua itu, karena itu adalah momen penting di pertandingan, jelas Sintayong menambahkan. Kejadian ini juga memancing komentar pandit lokal Indonesia Coach Justin. Menurut Coach Justin, gol kedua Irak harusnya tidak sah. Bahkan dia juga mempertanyakan pemilihan Ilgiz Tantashev sebagai wasit. Jelas offside, apakah wasit AFC juga terima amplop? Ungkap Coach Justin dikutip dari akun Twitternya. Terlepas dari itu, Indonesia harus rela menjadi juru kunci grup D Piala Asia 2023. Posisi puncak klasemen dikuasai timnas Jepang usai menang 4-2 atas timnas Vietnam, dan Irak bertengker di tangga kedua. Pemain timnas Jepang Takefusa Kubo memberikan pujian terhadap Vietnam yang tampil ngotot ketika menghadapi Samurai Biru di laga perdana Piala Asia 2023. Vietnam menyulitkan Jepang dalam pertandingan perdana Piala Asia 2023. Anak asuh Philip Trosser penuh kejutan. Pasalnya tim berjuluk Golden Star Warrior ini sempat mengungguli Jepang dengan skor 2-1. Kendati begitu, tim didikan Hajime Moriyasu bisa bangkit. Jepang akhirnya menang dengan skor 4-2. Usai pertandingan, wonderkid Samurai Biru yang bernama Takefusa Kubo melempar pujian terhadap Nguyen FC. Kubo menyebutkan bahwa gaya bermain Vietnam mengingatkannya dengan klub yang dibelanya saat ini, yakni Real Sociedad. Mereka mempunyai gaya bermain sangat mirip dengan Real Sociedad. Para pemain Vietnam menguasai bola dengan kuat dan tahu bagaimana mengambil langkah pertama untuk menciptakan peluang di tahap selanjutnya. Berkat permainan seperti itu, mereka cukup kuat untuk menghadapi tekanan dari tim Jepang, ucap Takefusa Kubo. Tidak berhenti di situ saja, Kubo punya pengamatan jelas karena ia melihat dari bangku cadangan. Jebolan Barcelona dan Real Madrid ini mengakui bahwa Vietnam mampu menghubungkan bola. Taktik tim Vietnam luar biasa, duduk di bangku cadangan dan menonton pertandingan. Saya benar-benar merasa kewalahan. Jika Anda bertanya kepada saya tentang tim yang mampu bermain dengan penguasaan bola di atas rata-rata di turnamen ini, saya rasa akan ada nama Vietnam, jelas Takefusa Kubo. Nah, pernyataan Kubo ini menjadi peringatan bagi timnas Indonesia yang akan melawan Vietnam di pertandingan kedua fase grup. Apalagi Sintayong menargetkan kemenangan lawan Vietnam agar bisa punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium. Laga ini akan berlangsung pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan wajib didapat jika ingin menjaga kans lolos ke babak 16 besar.